Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di perkuliahan organisasi komputer. Alhamdulillah, untuk pertemuan kali ini kita memasuki pertemuan yang ke-9 dengan pokok bahasan mengenai modul input dan output. Oke, kita langsung saja. Pertama, apa sih pengertian dari modul input dan output? Jadi, modul input atau output ini merupakan peralatan antarmuka atau dikenal dengan interface bagi sistem bus atau switch sentral dan mengontrol satu atau lebih perangkat peripheral. Jadi tidak hanya sekedar modul penghubung, tetapi merupakan sebuah piranti yang berisi logika dalam melakukan fungsi komunikasi antara peripheral dan bus komputer. Jadi sebagai perantara, ya, interface itu perantara atau antarmuka, ya, dari sistem bus atau switch sentral untuk mengendalikan satu atau lebih perangkat peripheral. Apa itu perangkat peripheral? Perangkat peripheral itu adalah perangkat tambahan dari komponen komputer utama. Misalkan komputer kan identiknya ada CPU, ada monitor, ada perangkat inputnya itu mouse sama keyboard. Udah, itu sebagai yang utama. Nanti perangkat tambahannya kayak soundcard, mungkin nanti macam-macam, ya. Itu sebagai modul input output perangkat peripheral. Oke. Nah, modul input output ini merupakan komponen dalam sistem modul yang bertanggung jawab sebagai apa? Nah, pertama, bertanggung jawab atas pengontrolan sebuah perangkat luar atau lebih. Jadi, bukan hanya satu, ya, bisa lebih. Yang kedua, bertanggung jawab pula dalam pertukaran data antara perangkat luar tersebut dengan memori utama ataupun dengan register CPU. Nah, yang ketiga, antarmuka internal dengan komputer, CPU dan memori utama. Dan yang terakhir, antarmuka dengan perangkat eksternalnya untuk menjalankan fungsi-fungsi pengontrolan. Oke. Nah, apa sih fungsi modul input output? Ada dua fungsi utama, ya. Yang pertama, sebagai piranti antarmuka ke CPU dan memori melalui bus system. Ya. Yang kedua, sebagai piranti antarmuka dengan peralatan peripheral lainnya dengan menggunakan link data tertentu. Ya, maksudnya link data tertentu, peralatan peripheral itu biasa dihubungkan perkembangannya berkembang terus, ya, dari zaman ke zaman itu. Kalian mengenal ada istilah slot PCI, itu yang sekarang masih banyak digunakan, ya. Ada dulu slot AISA, ya, PCI macam-macam. Bahkan sekarang peripheral tambahan pun, ya, sekarang lebih praktis menggunakan apa? USB. Karena banyak kelebihannya, ya. Kalau peripheral menggunakan sistem PCI, yang repot apa? Pada saat kita mau menambahkan, komputer harus dimatikan. Karena kita harus bongkar dulu, ya, CPU-nya. Tapi kalau dengan menggunakan USB, sistem hot pluggable, pada saat komputer nyala, tinggal dicoba. Sekarang banyak peralatan peripheral yang menggunakan link datanya melalui USB. Kenapa?
plugable-nya bisa. Lebih praktis, hanya dibutuhkan di hubungan. Kalau nggak dibutuhkan, nggak usah dibuka. Ya. Tapi kalau yang menggunakan PCI langsung dalam CPU, harus bongkar dan itu pakai. Ya. Oke. Nah, fungsi dalam menjalankan tugas sebagai I/O itu terdapat menjadi beberapa kategori. Ya, pertama, kontrol dan pewakuan. Nanti kita akan coba jelaskan lebih detail. Yang kedua, komunikasi sipil. Yang ketiga, komunikasi perangkat eksternal. Yang keempat, pembakaran data. Dan yang terakhir adalah deteksi kesalahan. Ya. Oke, yang pertama, fungsi sebagai kontrol dan pewakuan. Kontrol itu mengendalikan. Ya. Jadi, kontrol dan pewakuan atau control and timing ini merupakan hal yang penting untuk mensinkronkan kerja masing-masing komponen penyusun komputer. Ya. Jadi komponen penyusun komputer karena banyak, kita harus sinkronkan. Disinkronkan kenapa? Karena beragam. Contoh, komponen memori. Memori ada berapa jenis? Ada yang 1 giga, ada yang 2 giga. Prosesor macam-macam. Bagaimana mensinkronkan antara dual core yang menggunakan satu memori satu memori cuma 1 giga dengan yang 2 giga? Pasti perlu sinkronisasi. Ya. Nah, dalam sekali waktu, CPU berkomunikasi dengan satu arah atau lebih perangkat dengan pola tidak menentu dan kecepatan transfer komunikasi pun beragam tadi. Baik dengan perangkat internal seperti register, memori utama, memori internet maupun perangkat peripheral. Sehingga supaya proses tersebut bisa berjalan, apabila ada fungsi kontrol dan pewakuan yang mengatur sistem keseluruhan, maka akan terlaksana sesuai dengan optimasi ya. Oke. Selanjutnya proses komunikasi antara CPU dan modul I/O itu dibagi ke dalam beberapa. Yang pertama dikenal dengan command decoding. Command itu perintah. Yaitu modul I/O menerima perintah-perintah dari CPU yang dikirimkan mau sebagai sinyal baik bagi bus kontrol. Misalnya sebuah modul I/O untuk disk dapat menerima apa? Hard detector, scan barcode ID, format disk. Dia memberikan perintah dari CPU ke bus kontrol. Ya. Yang kedua data, yaitu proses untuk pertukaran antara CPU dengan modul I/O. Tentunya melalui bus. Tapi pertukaran pun ada jenisnya macam-macam. Ada yang searah maupun dua arah. Oke. Selanjutnya status reporting. Reporting itu pelaporan. Status itu kondisi terakhir status seperti apa. Ini merupakan pelaporan kondisi status modul I/O maupun perangkat peripheral, umumnya berupa status kondisi busy atau ready. Atau juga status bermacam-macam kondisi kesalahan. Contohnya misalkan gini. Jadi pada saat misalkan contohnya komunikasi CPU dengan printer. Pada saat CPU akan mengirimkan data ke printer, CPU akan memberikan sinyal dulu, ibaratnya kayak menanyakan dulu. Nanti kondisi dari printer itu sendiri apakah dalam kondisi sedang print atau lagi standby. Nanti si printer akan memberikan status reporting tadi. Nanti dari CPU sendiri bisa menampilkan lagi print, lagi sibuk gitu ya. Itu fungsinya status reporting. Ya. Yang keempat, address recognizing. Address itu alamat, recognizing itu mengenali. Jadi
peralatan atau komponen penyusun komputer dapat dihubungi atau dipanggil, maka harus memiliki alamat yang unik. Begitu pula pada perangkat peripheral. Sehingga setiap modul I/O harus mengetahui alamat detail kontrolnya. Kemudian masuk ke pembufferan data. Buffer, ya, buffer itu kayak semacam menyangga data. Fungsi utamanya adalah mendapatkan penyesuaian data sehubungan dengan perbedaan laju transfer data dari perangkat peripheral dan kecepatan pengolahan data CPU. Laju transfer itu penerimaan data maupun penerimaan. Maksudnya gini, karena ada perbedaan, misalkan si pengirim speednya cepat, si penerima speednya lambat. Apabila tidak disesuaikan, maka akan terjadi yang namanya proses bottleneck, di mana pengirim dengan kecepatan tinggi dia akan mengirimkan data secara terus-menerus, sedangkan yang menerima data yang tidak begitu cepat akan mengeluarkan data yang sesuai dengan penerimaannya tadi. Akhirnya apa? Penumpukan data. Seolah data itu tidak bisa keluar, tidak bisa di-output. Ternyata tadi karena si penerimanya, kemampuan kecepatan penerimanya lebih lama. Maka terjadi bottleneck. Dengan pembufferan diseimbangkan supaya komunikasi lancar. Ya. Nah, laju transfer data dari perangkat peripheral lebih lambat dari kecepatan CPU maupun media penyimpanan. Oke. Yang terakhir adalah deteksi kesalahan. Nah, bila perangkat peripheral terdapat masalah sehingga proses tidak dapat dijalankan, maka modul I/O akan melaporkan kesalahan tersebut. Nah, contohnya, misalkan informasi kesalahan pada peripheral printer. Seperti pada saat printer terjadi kertas yang tergulung, atau tinta habis, atau kertas habis, maka secara otomatis nanti si printer akan memberikan informasi sinyal ke komputer bahwa terjadinya kesalahan. Nah, ini merupakan teknik untuk mendeteksi kesalahan dari perangkat peripheral. Biasanya digunakan teknik yang digunakan adalah menggunakan bit paritas. Bit paritas itu nanti tidak akan ada dua istilahnya dengan kondisi bit even atau bit odd, ya, ganjil genap. Dia akan menghitung jumlah istilahnya perbedaan bitnya. Oke. Kemudian klasifikasi perintah I/O. Nah, perintah I/O terdiri dari pertama perintah kontrol, ya. Kontrol itu pengendalian. Jadi perintah ini digunakan untuk mengaktifasi perangkat peripheral dan memberitahukan tugas yang diperintahkan kepadanya. Kontrol diaktifasi, dikendalikan, mau di enable apa mau di disable. Ya. Yang kedua perintah tes. Perintah ini menggunakan CPU untuk menguji berbagai kondisi status modul I/O dan peripheral. Ya. CPU perlu mengetahui perangkat peripheral dalam kondisi aktif atau siap digunakan atau tidak. Juga siap mengetahui operasi I/O yang dijalankan serta mendeteksi kesalahan. Perintah tes. Tes dulu. Ya. Yang ketiga, read. Read itu membaca. Berarti perintah pada modul I/O untuk mengambil suatu paket data, kemudian menaruh dalam buffer internal. Selanjutnya, paket data dikirim dari bus setelah terjadi sinkronisasi data maupun kecepatan transfernya. Kirim pada ke CPU. Karena itu kan membaca data dari perangkat I/O untuk diambil diolah di CPU. Nah, kebalikannya yang keempat, perintah write. Itu menulis. Perintah kebalikannya dia CPU memerintahkan untuk mengambil data
kemudian dikirimkan ke preparator. Kebalikannya, mengambil data dari komputer I/O internal ke luar preparator. Oke. Selanjutnya mengenai struktur modul I/O. Terdapat berbagai macam modul I/O seiring perkembangan komputer sendiri. Tapi bagaimanapun kompleksitas suatu modul I/O terdapat kemiripan sebenarnya. Ya. Nah, antar muka modul I/O ke CPU melalui basis sistem komputer terdapat 3 saluran. Pasti ada saluran data, saluran aman, dan saluran kontrol. Begitupun bagian terpenting adalah blok logika I/O berhubungan dengan semua peralatan antar muka peripheral. Terdapat fungsi pengaturan dan switching pada blok ini. Nah, sorry. Kemudian teknik I/O, masukkan dan keluar. Terdapat 3 buah teknik dalam operasi I/O. Pertama, I/O terprogram. Yang kedua, interrupt driven I/O. Dan yang terakhir, DMA, direct memory access. Ketiganya memiliki keunggulan maupun kelemahan. Yang penggunaan-penggunaannya disesuaikan dengan unjuk kerja dari masing-masing tekniknya. Jadi, ini tiga-tiganya itu dipakai. Ini tergantung dari unjuk kerja masing-masing tekniknya. Ya. Oke, kita bahas dulu mengenai I/O program. I/O terprogram dapat saling dipertukarkan antara CPU dan modul I/O. CPU akan mengeksekusi program yang memberikan operasi I/O kepada CPU secara langsung, seperti pemindahan data, pengiriman perintah, dan monitoring perangkat. Ya. Kelemahan teknik ini, CPU akan menunggu sampai operasi I/O selesai dilakukan modul I/O, sehingga akan membuang waktu. Apalagi CPU lebih cepat proses operasi. Jadi dia tidak bisa bekerja secara paralel. Dia nunggu satu dulu selesai terus. Jadi ada proses tunggu untuk yang lain. Kenapa? Seperti yang pernah sampaikan bahwa prinsip kerja di komputer itu semuanya PIPO, push in push out. Ya, yang pertama masuk itu yang akan diproses duluan. Tapi kalau yang inputnya banyak mengantri, walaupun cepat jalannya akan lama. Sehingga ada proses yang namanya nanti di intra. Ya. Karena dalam teknik modul I/O ini tidak ada proses instruksi kepada CPU supaya proses tersebut bisa di paralel. Jadi seluruh proses merupakan modul CPU sampai operasi lengkap dilaksanakan. Ya. Nah, implementasi perintah dalam instruksi atau program itu pertama ada istilah memory map I/O. Itu terdapat ruang tunggal untuk lokasi memori dan perangkat I/O. CPU memperlakukan register status dan register data modul I/O sebagai lokasi memori dan menggunakan instruksi mesin yang sama untuk mengakses baik memori maupun perangkat I/O. Konsepnya apa? Diperlukan saluran tunggal untuk pembacaan dan saluran tunggal untuk penulisan. Ya. Nah, keuntungannya apa? Efisien dalam pemrograman. Ini dalam pemrograman, tapi memakan banyak ruang memori alamat. Ya. Yang kedua, isolate I/O. Ini dilakukan pemisahan ruang pengalamatan bagi memori dan ruang pengalamatan bagi I/O. Ya, diisolasi. Kayak kita sekarang lagi isolasi. Ya. Nah, dengan teknik ini diperlukan bus yang dilengkapi dengan saluran pembacaan dan penulisan memori ditambah saluran perintah auto. Keuntungannya apa? Instruksi akan menjadi lebih sedikit karena masing-masing sudah ada pemisahan. Ya. Oke. Selanjutnya interrupt driver. Interrupt itu mengganggu lah secara kasarnya. Driver itu menggerakkan I/O. Jadi proses tidak membuang-buang waktu. Maksudnya apa? CPU akan melakukan perintah I/O pada modul I/O.
Bersamaan perintah I/O dijalankan untuk mode I/O, maka CPU akan melakukan eksekusi perintah-perintah lainnya. Jadi sistem paralel tadi. Apabila mode I/O telah selesai menjalankan instruksi yang diberikan, maka interupsi bahwa tugas selesai. Nah, kemudian perintah masih menjadi tanggung jawab CPU, baik pengambilan perintah dari memori maupun pelaksanaan isi perintah tersebut. Terdapat selangkah kemajuan dari teknik sebelumnya. CPU melakukan multitasking beberapa perintah sekaligus. Jadi tidak akan ada waktu tunggu bagi CPU. Itu sama dengan apa? Berarti prosesnya akan semakin cepat. Nah, cara kerja titik interupsi ini di sisi modul I/O. Modul I/O menerima perintah misalkan modul I/O melaksanakan perintah pembacaan dari peripheral dan meletakkan paket data ke register data modul I/O. Kemudian modul I/O akan melakukan sinyal interupsi ke CPU melalui saluran kontrol. Modul akan menunggu datanya diminta CPU. Saat permintaan terjadi, modul meletakkan data pada kelas. Kemudian modul siap menerima perintah selanjutnya. Nah, pengolahan interupsi saat perangkat I/O telah menyelesaikan sebuah operasi I/O, perangkat akan mengirimkan sinyal interupsi ke CPU. Kemudian CPU menyelesaikan operasi yang sedang dijalankannya, kemudian merespon interupsi tersebut. CPU akan memeriksa interupsi tersebut. Kalau valid, maka CPU akan mengirimkan sinyal acknowledgement ke perangkat I/O untuk menghentikan interupsinya. Ya. Nah, CPU akan mempersiapkan pengontrolan transfer coroutine interupsi. Hal yang dilakukan adalah menyimpan informasi yang diperlukan untuk melakukan operasi yang tadi dijalankan sebelum adanya interupsi. Nah, informasi apa yang diperlukan? Pertama, status prosesor. Berisi register yang dipanggil dengan PSW, program status word. Yang kedua, lokasi interupsi berikutnya yang akan dieksekusi. Ya, informasi tersebut kemudian disimpan dalam bentuk stak pengontrolan sistem. Nah, pengolahan interupsi saat perangkat I/O telah menyelesaikan sebuah operasi I/O. Pertama, CPU akan menyimpan program kontak atau PC eksekusi sebelum interupsi stek pengontrolan bersama informasi PSW. Mempersiapkan PC untuk penanganan interupsi. Kemudian CPU memproses interupsi sampai selesai. Bila pengolahan interupsi selesai, CPU akan memanggil kembali informasi yang telah disimpan pada stek pengontrolan untuk meneruskan operasi sebelum interupsi. Oke. Nah, bagaimana teknik yang digunakan CPU dalam menangani program interupsi? Ada pertama multiple interrupt line, yang kedua software fault, yang ketiga daisy chain, dan yang terakhir arbitrase bus. Oke, kita bahas satu-satu. Pertama, multiple interrupt line. Ini teknik yang paling sederhana, menggunakan saluran interupsi dengan jumlahnya banyak. Jadi nanti ada banyak saluran untuk masing-masing interupsi. Ini tidak praktis untuk menggunakan sejumlah saluran bus atau CPU ke seluruh saluran interupsi modul I/O. Karena semakin banyak saluran, mereka akan desainnya akan makin susah. Ya, makin ribet. Software fault. CPU mengetahui adanya sebuah interupsi, maka CPU akan menuju ke rutin layanan interupsi yang tugasnya melakukan fault seluruh modul I/O untuk menemukan modul yang melakukan interupsi. Apa kerugian software fault? Memakan waktu lama karena harus mengidentifikasi seluruh modul untuk mengetahui modul yang melakukan interupsi. Fault itu berarti kan, misalkan ini ada 10 interupsi, dia akan memproses ke 10-nya tadi. Terus berulang mana yang melakukan interupsi. Jadi kerugiannya itu waktunya agak lama. Ya. Kemudian daisy chain. Ini teknik yang lebih efisien. Seluruh modul I/O terhubung dalam satu saluran interupsi secara melingkar.
Jadi apabila ada permintaan interupsi, maka CPU akan menjalankan sinyal modul yang berjalan pada saluran interupsi sampai menjumpai modul akhir yang mengirimkan interupsi. Ya, itu daisy chain. Jadi mau lingkaran tertutup. Ya. Yang terakhir arbitrasi bus. Di modul I/O akan mengorek kontrol bus sebelum modul ini menggunakan saluran interupsi. Nah, kemudian hanya akan terdapat sebuah perang modul I/O yang dapat melakukan interupsi. Dan terakhir adalah direct memory access. DMA ini merupakan sebuah khusus spesial purpose processor yang berguna untuk menghindari pembebanan CPU utama oleh I/O. Nah, untuk memulai sebuah transfer DMA, host akan menuliskan sebuah DMA command block yang berisi pointer yang menunjuk ke sumber transfer. Pointer akan menunjuk ke tujuan transfer dan jumlah byte yang ditransfer ke memori. Ya. Kemudian CPU menuliskan alamat command block ini ke pengendali DMA, sehingga pengendali DMA dapat kemudian mengoperasikan bus memori secara langsung dengan menempatkan alamat-alamat pada tersebut untuk melakukan transfer tanpa bantuan CPU. Ya. Nah, bagaimana langkah dalam transfer DMA? Ada 3 langkah. Yang pertama, prosesor menyiapkan DMA transfer dengan menyediakan data-data dari perangkat. Operasi yang akan ditampilkan alamat memori yang menjadi sumber dan tujuan data dan banyaknya byte yang ditransfer. Yang kedua, pengendali DMA memulai operasi, menyiapkan bus, menyediakan alamat, menulis dan membaca data sampai seluruh blok ditransfer. Dan yang terakhir, pengendali DMA menginterupsi prosesor, di mana selanjutnya akan ditentukan tindakan berikutnya. Nah, bagaimana prinsip kerja DMA? CPU akan mendelegasikan kerja I/O pada DMA. CPU hanya melibatkan pada awal proses untuk memberikan instruksi lengkap pada dan akhir proses saja. CPU dapat menjalankan proses lainnya tanpa banyak terganggu dengan instruksi. Jadi, melaksanakan transaksi data secara mandiri, DMA memerlukan pengambil alihan kontrol bus dari CPU. DMA akan menggunakan bus bila CPU tidak menggunakannya atau DMA memaksa. CPU akan menghentikan sementara penggunaan bus. Teknik cycle stealing, modul DMA mengambil alih siklus bus. Oke. Kemudian klasifikasi perangkat eksternal itu pertama human readable, yaitu perangkat yang berhubungan dengan manusia sebagai pengguna komputer, contohnya monitor, keyboard, mouse, printer, joystick, dan display. Yang kedua machine readable, yaitu perangkat yang berhubungan dengan peralatan, biasanya berupa modul sensor, transfer untuk monitoring dan kontrol suatu peralatan atau sistem. Yang ketiga, communication, yaitu perangkat yang berhubungan dengan komunikasi jarak jauh, contoh network perangkat dan modem. Kalau berdasarkan arah data, perangkat output klasifikasinya, yang kedua perangkat input, dan yang ketiga kombinasi antara output dan input. Nanti untuk contoh-contoh output akan dijelaskan di pertemuan berikutnya. Ya, oke. Bagaimana evolusi fungsi perangkat I/O? Jadi perkembangan perangkat I/O memang besar sekali ya, dari dulu sampai sekarang. Jadi sistem komputer mengalami peningkatan kompleksitas dan kecanggihan komponen-komponennya yang sangat tampak pada fungsi I/O. Ya. Pertama, pemroses mengendalikan perangkat secara langsung. Ya. Yang kedua, pemroses dilengkapi dengan I/O control. Perangkat dilengkapi dengan fasilitas interupsi. I/O controller mengendalikan memori secara lewat DMA. Mengendali I/O menjadi pemroses terpisah. Mengendali I/O mempunyai memori lokal sendiri. Contoh ya simpel gitu ya. Dulu
yang namanya perangkat I/O itu kan semuanya pasti pengendalinya dari CPU, ya. Jadi pada saat contoh kita menghubungi untuk tipe-tipe dulu itu printer, kalau mau ngeprint itu pada saat kita ngeprint CPU perintah, ya, apabila terjadi putus koneksi maka printer juga akan mati. Nah sekarang beda, nanti ada pengendali tersendiri. Jadi CPU akan mengirim sekali saja, nanti dikendalikan lebih lanjut. Walaupun terjadi koneksi terputus, nanti si komputer akan terus bisa berjalan. Tapi dengan catatan sampai data terakhir yang dikirim. Ya. Oke. Prinsip manajemen perangkat I/O. Terdapat dua sasaran perancangan I/O. Pertama, harus efisiensi, ya. Aspek karena operasi sering menimbulkan bottleneck. Yang kedua, generalitas, device-nya independen. Karena ada beberapa perusahaan dia ingin mengejar lisensinya sehingga khusus untuk perangkat tertentu. Contoh sederhana itu di iPhone. iPhone itu punya konektor sendiri, beda dengan konektor yang HP Android pakai mini USB, beda sendiri. Jadi device-nya tidak independen, khusus. Ya. Jadi manajemen perangkat selain berkaitan dengan simplibilitas dan bebas kesalahan juga menangani cara beragam, baik cara proses pemenang maupun cara sistem operasi mengolah perangkat dan operasi. Baik. Software diorganisasikan berlapis. Bawah untuk menyembunyikan perangkat keras untuk lapisan-lapisan di atas. Apa sih masalah-masalah di manajemen I/O? Pertama, penamaan yang seragam, uniform naming. Ya. Nama berkas atau perangkat adalah string atau integer tidak bergantung pada perangkat sama sekali. Yang kedua, penanganan kesalahan error handlingnya. Umumnya penanganan kesalahan ditangani sedekat mungkin dengan perangkat keras. Transfer sinkron dengan asinkron. Kebanyakan I/O adalah asinkron. Proses mulai transfer dan mengabaikan untuk kerja lain sampai instruksi tiba. Proses program pemakai sangat lebih mudah dituliskan jika operasi berorientasi dulu. Setelah perintah read, program kemudian digunakan secara otomatis sampai data tersedia. Share, double, dan dedicated. Beberapa perangkat dapat dipakai bersama seperti bis, tapi ada juga perangkat hanya satu pemakai, servernya perintah. Ya. Nah, hierarki manajemen perangkat I/O. Hierarki manajemen perangkat I/O ada yang namanya intraparallel, interupsi yang disembunyikan agar tidak terlihat interupsi berikutnya. Jadi PS driver di blok saat perintah I/O diberikan dan menunggu interupsi. Ketika interupsi terjadi, struktur penanganan interupsi bekerja agar device driver keluar dari state block. Yang kedua, device driver. Semua kode bergantung perangkat ditempatkan di device driver. Ya, tiap device driver menangani satu tipe kelas perangkat dan bertugas menerima permintaan abstrak perangkat lunak device independen di atasnya dan melakukan layanan permintaan. Nah, perangkat lunak device independen bertujuan membentuk fungsi I/O berlaku untuk semua perangkat dan memberikan terbuka seragam untuk perangkat lunak tingkat pemakai. Perangkat lunak level pemakai kebanyakan perangkat lunak I/O terdapat di sistem operasi. Satu bagian kecil berisi pustaka yang dikaitkan pada perangkat pemakai dan berjalan di luar. Ya. Buffering I/O. Buffering adalah melembutkan lonjakan keutuhan I/O sehingga meningkatkan efisiensi kinerja sistem operasi. Nah, ada beberapa cara buffering. Pertama, single buffering,
Ini yang paling sederhana, ketika proses memberikan perintah, perangkat I/O, sistem operasi menjadikan buffer mode utama sistem untuk sistem operasi. Yang kemudian transfer masukan dibuat ke buffer sistem. Ketika transfer selesai, proses memindahkan blok ke ruang memakai dan segera meminta blok lain. Teknik ini disebut dengan reading ahead atau anticipate input. Dan ini dilakukan dengan harapan blok akan segera diperlukan. Untuk banyak tipe komutasi, asumsi berlaku. Hanya di akhir komutasi maka blok yang dibaca tidak diperlukan. Yang kedua, double buffering. Peningkatan dapat dibuat dengan dua buffer sistem. Proses dapat ditransfer ke atau dari satu buffer sementara. Sistem operasi mengosongkan atau mengisi buffer lain. Nah, teknik ini disebut dengan double buffering atau buffering swapping. Double buffering menjamin proses tidak menunggu operasi. Oke, mungkin itu saja bahasan mengenai modul I/O. Jadi saya membahas mengenai konsep dari modul I/O sendiri. Nah, untuk pertemuan selanjutnya nanti akan dibahas detail mana-mana saja yang termasuk input, mana-mana saja yang termasuk output. Oke, demikian penjelasan yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan segera menanyakan pada kolom komentar di kelas. Cuman mohon maaf, kalau misalkan jawabannya atau responnya agak slow, itu biasanya karena masalah sinyal, ya, sinyal yang delay, sehingga kadang tidak bisa respon secara cepat. Oke, saja mudah-mudahan bermanfaat. Saya tutup pertemuan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum